dan seluruh masyarakat ya, mudah-mudahan lulus ya. Semua ketua RT yang saya muliakan, ibu-ibu, anak-anakku, yatim, dan semuanya semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini dari Allah Subhanahu wa taala kita mengadakan sebuah agenda atau acara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua terdorong oleh ayat Al-Quran yang sudah hafal dan sering dibaca oleh imam kita ya. Al-Ayatan dari Yukadi Bidin. Tahukah kalian siapa yang disebut dengan pendusta, yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan syariat Allah? Siapa? Al-Ayatan dari Yukadi Bidin. Padahal kali ya Tuhan yakin, yang menghardik anak yatim, yang marahi anak yatim, yang cuekin anak yatim, yang berpeduli dengan anak yatim, itu disebut pendusta agama. Sedangkan pendusta agama itu tempatnya di mana? Di neraka. Pokoknya lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang berdusta, para pendusta. Nah, dengan ayat inilah kita berjalan motor walaupun tidak bisa setiap hari menyenangkan anak-anak yatim, masya Allah. Ya. Insya Allah Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang menceritakan satu kali kita ya membuat orang tersinggung dengan bantuan kita, ya, menolong seseorang sehingga orang yang kata tersenyum, senang, ya. Dan jangan berharap balas terima kasih hanya karena Allah. Sama pahalanya dengan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah. Kalau umroh sekarang biayanya berapa Pak? 50 ya, 50 lebih, 30 juta lebih itu. Ya, nah cuma berapa hari itu? Tidak sampai sebulan ya, 9 hari paling. Nah, ini membuat orang bahagia, senang, apalagi orang yatim yang kita buat tersenyum, ya, masya Allah. Ada sama begitu juga. Itu dengan cerita Nabi yang pahalanya itu, ya, beda dengan kita iktikaf di masjid-masjid lain. Kebaikan yang terlakukan iktikaf di masjid dan selain Nabawi dan Makkatul Mukarramah ya di Mekah itu cuma 10 lokasi, tapi di sana lebih 1000. Ya Allah, akhirnya 30 selama sebulan. Nah, maka ayo kita berdoa para ulama ya, dari para hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran menyimpulkan ya, faedah apa buat kita ya, dari membantu anak-anak kita yang yatim yang sudah tidak punya ayah ya. Pertama, Allah angkat derajatnya. Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Derajat itu Pak, ya mungkin yang senang haji pasti ngerti dengan derajat. Kalau kita sholat sendirian, pahalanya berapa? Derajat kan kita sendirian ya. Nah, kalau berjamaah 27 derajat. Ya Allah, antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, satu kedua itu jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Masya Allah, tingginya itu 500 tahun perjalanan. Itu Allah janjikan buat kita yang peduli dengan yatim, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan
mudahkan segala urusan. Ya Allah, Allah mudahkan segala urusan. Saya punya cerita fakta. Teman saya di Cikupa kena ginjal, udah berobat berkali-kali ke dokter, sampai harus cuci darah setiap minggunya. Enggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya putus asa, tapi putus asanya bagus. Bilang ke saya, ya, jadi saya sudah berobat kemana-mana, bagaimana kalau motor yang tidak boleh ini kita sedekahkan saja ke panti asuhan, ya. Bawa motor kepada asuhan, dia serahkan. Mohon doanya dari anak-anak yatim yang ada di sini. Doa, Masya Allah. Jadi khaskan itu motor itu. Yang satu-satunya buat dia bekerja itu. Nah, setelah 1 minggu jadwalnya dia kontrol, dokter terkejut, ginjalnya bersih, sembuh. Ditanya, Mas, ini orang apa? Kamu tahu apa? Dia minum obat. Enggak, saya nggak minum obat apa. Ini ginjal kamu sudah sembuh. Tidak perlu operasi lagi, tidak perlu cuci darah lagi. Allah mudahkan urusan. Sembuh. Yang penting yakin. Ya, doa. Nah, keikhlasan anak-anak yatim doakan itu, Masya Allah. Yang harus cuci darah itu berapa Pak ya? Ada yang tahu? Biaya cuci darah itu. Nah, cuci darahnya berapa? Kalau setiap minggu seperti itu. Ada yang bilang 200 sampai 400 sekali cuci darah. Kalau setiap pekan. Allah mudahkan segala urusan. Yang ketiga, pengajian saja lama ya. Yang ketiga, Allah memberikan pahala dan surga. Nah, pahala dan surga. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan pahala? Kita ini, ya, tiba-tiba ada orang ngasih buat 100.000, senang ada ya? Senang ya? Ya Allah, pahala itu tidak bisa disamakan dengan dunia. Tidak bisa disamakan dengan dunia. Masya Allah. Kita tidak perangsang dengan pahala. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat pahalanya seperti apa sih itu. Masya Allah. Nanti di akhirat nanti. Ya. Masya Allah. Ketika tidur di alam kubur, di situ fungsi pahala. Ya. Di situ fungsi pahala akan berlaku. Pahala berlakunya undang-undang yang ada di akhirat, di dunia belum. Ya, kalau kita dengan ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu, ya, terus rezeki kita sudah dilancar, itu baru bonus saja, bonus di dunia. Ya Allah, Maha Rahman, Maha Pemurahnya Allah. Bonus dunia itu, bonus dunia. Orang ini adik-adik ya, yang masih sekolah. Apalagi pesantren. Ini zaman sekarang ini kan, ya Allah, ada guru dibully, ada guru dipukul, bahkan ada guru yang dibunuh. Bagaimana? Ya Allah, bagaimana anak yang sukses berkah ilmunya dengan guru seperti itu? Kadang orang tua anaknya dicubit sedikit, giginya diduga. Ya, marah, mau pergi guru. Masya Allah. Ini berkah. Ini berkah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen sampaikan anaknya, belajar baca dulu kitab ta'amul. Ya, agar kita tahu bagaimana sikap orang tua terhadap guru, sikap ayah terhadap guru. Ya Allah.
Ini zaman sekarang seperti itu. Guru mau di kelas, ya, sabut pakai apa namanya garis, lapor orang tuanya. Nanti di jalan dicegah, ya Allah. Jauh sekali dari sikap Islam. Ya. Ayo kita mencoba firman Allah sedikit ini sangat penting karena untuk anak-anak kita. Ya. Mungkin pernah saya cerita atau belum ya, kalaupun belum, mudah-mudahan yang belum mendengar bisa mendengarkan. Kenal dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar? Sendiri ya, sendiri tidak bahkan terkenal, ya, bahkan terkenal. Itu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya pesantren yang luas. Nah, tiba-tiba datanglah seorang bawa anaknya yang dididik juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh, saya didik anak saya ini untuk belajar di pesantren Tuhan. Baiklah, ini berasnya untuk makan dan ini ada beberapa ekor ayam untuk anak saya. Baik. Nah, di zaman dahulu kan kalau nengok anak itu nanti tahun sekali atau 3 tahun sekali. Jadi nanti kita sebulan sekali tengok, gitu kan? Nah, dia tiap minggu nengok, gitu kan? Kayak berapa kali bisa dengan anak gitu menuntut ilmu. Nah, singkat cerita, 3 tahun kemudian akhirnya ini pengen nengok lagi. Ketika sampai di pesantren, belum ketemu dengan Tuan Syekh. Melihat anak kurus, makannya gemuk, kurus, lagi makan, makannya nasi campur asin, bukan rebon. Rebon seperti ini, apalagi daging, campur rebon. Orang tua dibilang astagfirullahaladzim, kok anak saya makannya itu campur pasir. Akhirnya dia ketemu itu Tuan Syekh. Kebetulan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan ayam. Nah, kesel nggak coba dua anaknya makan campur pasir, gurunya makan dengan ayam. Ya, jadi ini ceritanya di dalam kitab-kitab klasik ya. Misalnya biasanya sudah ada cerita ini. Nah, Al-Qur'an akhirnya dia tanpa tanya dan tanpa bingung lagi, marah dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh, gimana ini? Anak saya kok bisa makan seperti itu? Nasi campur pasir. Tuan Syekh yang enak dengan pakai ayam. Sudah terima ini. Kan saya sudah kasih tuh beras dan ayam-ayam. Kenapa saya anak saya yang makan? Ayo makanya bukan sama pasir lah. Coba ulama besar gitu ya. Ulama besar juga kan ada ini pendidikan yang dia berikan untuk wali-wali kan. Buat saya menurut dia ini marahnya tidak dengan kata-kata, tapi tulang ikan dia bilang. Apa tadi? Tulang ayam yang dimakan itu dia banting, tulang itu dia ayam. Ketok, jadi ayam itu. Anakmu boleh makan pesantren dengan daging ayam. Kalau anakku sudah bisa seperti ini, ya Allah, mundur ya. Tapi anak emosi sudah memenuhi diri, ya. Anaknya dibawa pulang, dan pulang di tengah perjalanan. Orang tua itu penasaran dengan anak itu. Nah, kamu 3 tahun pesantren, coba tunjukkan kemampuan. Kamu bisa apa? Makan aja pakai pasir. Tidak berbiji kan gitu. Pakai pasir. Akhirnya anak ini. Coba baca kitab itu. Kenapa? Al-Quran dia hafal, hadis-hadis Nabi dia hafal, kitab-kitab kuning semua dia baca semua. Apakah dia orang bohong? Ini anak saya 3 tahun.
Kita balik sana. Balik lagi ke pesantren, ketemu buat saya ketemu dengan ceritanya, saya mohon maaf, saya kembali lagi untuk memberikan kembalian saya, untuk memberikan saya. Tidak saya tidak mau menerima itu. Guru kalau sudah menarik seperti itu. Makanya ulama siapapun yang menuntut ilmu agama dari Allah akan sukseskan kehidupannya. Paling lambat usia 40 tahun pasti akan sukses. Kalau di usia 40 tahun tidak sukses, cari makan aja susah. Cek ketika belajar punya salah apa dengan gurunya. Nasihat buat kita semua, saya maksudnya hati-hati orang tua, wali murid terhadap guru. Anaknya sedang diajarin guru, orang tuanya ngomongin di belakang gurunya. Nah, ya, apalagi anaknya bersikap tidak sopan, apalagi sampai memukul. Jangan. Ayo adu drama rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala Allah berikan pahala dan surga. Surganya apa tadi? Kata Rasulullah SAW, ada kafirul jati kahatin kita. Aku dan orang-orang yang peduli dengan anak yatim kahatin kita seperti dua jari di surga. Pertama, Allah Rasulullah jaminkan surga. Yang kedua, dijaminkan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Coba kita setiap hari, terutama di hari Jumat, sering membaca sholawat. Ibu sudah baca sholawat dulu ya. Berapa kali sekali? Ya minimal 100 kali. Ya. Kalau dia Jumat, minimal 1000 kali. Khusus kalau Jumat 1000 kali itu, ya, itu berat. Enggak berat, ya. Kalau sudah istiqomah, insya Allah. Kita membaca sholawat karena kita cinta dengan Rasulullah, karena kita kangen, rindu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah katakan kakaknya itu terjadi. Nanti orang yang peduli ini, ya, Ustaz Marsudi punya gagasan, punya ide untuk santunan yatim, Masya Allah, menjadi wasilah semua orang-orang yang punya uang untuk menyumbang. Apalagi yang besar nih, ya. Nah, kalau kita yang diajak nih, ya, menyumbang 10 juta, ya, balasannya 10 kali lipat. Ya, misalnya orangnya ada 20, bisa bersuli 20 kali 10. Ya. Coba kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu dapat sholawat dari Allah 10 hari dari saya berapa itu? Itu selesai. Ada berapa yang hadir? Nah, itu sekali seperti itu. Karena saya yang ngajak tuh. Masya Allah. Enak banget kalau ngajak. Makanya harus sering ngajak mereka. Ya. Nah, yang ketiga, surganya itu. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna. Ayat sebelumnya, ya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan, menyantuni yatim, mengajak kebaikan, berbuat kebaikan untuk orang lain, Allah sediakan di surga minuman sejuk, dingin, sejuk. Kalau panas-panas nggak ngomong dengan air yang dingin. Masya Allah, sebenarnya banget. Ini minuman campur dengan kafur.
yang kafur. Apa itu kafur? Air yang bersumber ada di surga, minuman para penduduk surga. Kenapa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Karena mereka memberi makan orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan para tahanan. Masya Allah. Khusus minuman kafur campur dengan kafur, minuman para penduduk surga. Ya Allah. Mau minum minuman yang sumbernya dari surga, ya, ya Allah. Yang nanti di surga itu kan ada beberapa aliran air, ya. Ada air susu, air khamr, air madu. Nah, ya, ada kali itu seperti itu, bening, lezat diminumnya. Jangan bayangin kali seadanya ya. Utang itu nggak surga. Masya Allah. Ayo kita berdoa dan yang terakhir. Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga para donatur semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Ini kita sebuah ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bukan ujian saya. Orang makan, orang buang. Ujian hidup ini ketika kita berlimpahan rezeki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Ustaz Suratno punya uang 500 juta. Lebih Ustaz Basuri punya uang 500 juta. Infak untuk yakin. Ustaz Suratno menginfakkan 100 juta, 200 juta. Ya, semua amalan yang paling baik amalannya mana? Yang paling baik memberinya. Ya. Ustaz Sayyid, ya masalah. Saya masih kecilnya saya barang ini lagi. Pertama barang main saya. Sekarang udah dewasa, masalah. Nih, Ustaz Sayyid punya uang 100.000. Ya, ayahnya Ustaz Marzuki 500 juta. Tadi Ustaz Marzuki infak untuk yatim 200 juta. Saya 100.000-nya itu berinfak 50.000. Pahalanya dari mana? Ikhlas saja. Ikhlas. 50.000. Kenapa? Setengah hartanya dia sumbangkan. Dan maksudnya 500 juta yang sumbangkan berapa persen? 200 juta. Masya Allah. Makanya hadis bahwa ya, kalau kita mau bersedekah mumpung miskin. Benar ya? Kata sahabat itu. Kalau bersedekah itu mumpung miskin. Iya. Kan perintah Al-Quran itu kan apa perintahnya apa? Sebagian hartanya. Infakkan sebagian hartamu. Sebagian loh. Ya, sebagian. Nah tadi ya, Ustaz Sayyid Masya Allah sebagian hartanya bisa sebagian infakkan. Makanya kalau lagi sedikit uang itu infak itu enggak berat. Coba kalau dari 500 juta begitu setengah hartanya diinfakkan berat nggak? Masya Allah. Yang dia buat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal? Kemarin Allah puji di bulan Dzulhijjah, ya, kurban. Enggak semua orang bisa kurban.
Yang satu punya uang 10 juta, yang B 10 juta, sama-sama 10 juta. Yang A berani bertukar dengan B-nya 3.500.000, yang satu lagi dengan sama-sama punya uang 10 juta, tidak berani. Itulah dia berumur al-buruk asal. Siapa yang paling baik? Mau uang dari bapak? Amalnya orang diri. Berbagi ilmu aja ya. Ya masya Allah. Beda. Kalau kita membaca sejarah yang menginfakkan sebagian harta itu adalah Umar bin Khattab. Ada yang dapat lagi seluruh hartanya infakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang tinggalkan untuk keluarga? Allah dan Rasul. Bisa nggak jawab seperti itu, Pak? Sudah saya bilang semua dong. Kata berarti terus ya buat keluarga saya Allah dan Rasul. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه dosa-dosa anak istri kami ya Allah, dosa-dosa ibu bahkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan kami, ayah kami sudah meninggal dunia ya Allah, saya tempatkan di sisi ya Allah, kami naik di sisi ya Allah, kami di sini ada kamu supaya kami ya Allah, jadikan anak dari kami ya Allah, yang bahagia ya Allah. Yang dia cerdas ya Allah, yang dia soleh ya Allah, aku berikan semua Allah dan dalam aku sekarang yang berikan sukses sekali di ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.